Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosna Dewi Handini. Saya calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023-2024. Oke, baik, saya di sini bersama dengan rekan saya, Bapak Ahmad Cahyadi. Beliau ini adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang. Baik Bapak, jadi kita hari ini ada sedikit obrolan Bapak ya, ini yang disebut dengan obrolan pra-observasi. Saya ingin sedikit mengobrol nih dengan Bapak. Silakan. Ya, terkait dengan supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti ya Pak Siap. Ya, adapun tujuan supervisi ini kan untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan dan langkah awal persiapan Bapak nanti mengajar di kelas sehingga nanti Bapak bisa memberikan yang terbaik gitu untuk siswa gitu. Nah, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terhadap Bapak. Silakan. Yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran begitu Pak. Jadi apa nih tujuan pembelajaran Bapak nanti di kelas? Kalau tujuan sih ya sebelum ke tujuan nih ya, itu biasanya saya kasih pertanyaan pemantik dulu ke anak. Oh begitu. Ya, jadi untuk memotivasi dulu gitu ya. Nah setelah itu baru kita ke tujuan. Contoh misalnya ini kan tujuan nanti kan tentang teks eksplanasi nih. Iya betul Pak. Dikasih gambaran dulu tuh anak tuh, misalnya tentang letusan gunung berapi atau misalnya tanah longsor dan lain-lain. Jadi supaya apa? Supaya anak itu dikasih gambaran dulu. Nah, baru dijelaskan setelah itu apa yang kamu pelajari setelah video yang Bapak tampilkan tadi atau yang Ibu tampilkan tadi. Begitu. Nah, nanti baru dijelaskan. Nah, sekarang kita mempelajari tentang teks eksplanasi, teks penjelasan. Nah, nanti itu di teks eksplanasi itu kita jelaskan tujuan, Bu. Misalnya kita menganalisis, ya kan? Menganalisis teks eksplanasi, begitu ya. Strukturnya apa aja, gitu kan, ya kan? Unsur kebahasaannya. Betul. Terus menganalisis menyimpulkan, ya kan? Jadi yang pertama ya saya jelaskan itu setelah penayangan video tadi, itu kan kita bicara tentang teks eksplanasi. Ya. Kita identifikasi dulu ke anak tuh apa saja yang perlu dipelajari ke anak. Terus dianalisis apa struktur teksnya itu, kita jelaskan ya sampai pas terakhir itu, ya kan. Terus yang terakhir ya kita menyimpulkan apa isi teks ini. Bisa tadi ya kan letusan gunung Merapi atau tanah longsor dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Jadi ada 3 tujuannya Pak ya. Yang pertama itu mengidentifikasi struktur kebahasaan struktur teks dan unsur kebahasaan, lalu menganalisis teks eksplanasi, setelah itu menyimpulkan. Berarti ada 3 tujuan pembelajarannya Pak ya. Ya, selanjutnya yaitu area pengembangan apa yang ingin Bapak capai. Nah, karena kita berpusat kepada murid, ya apalagi sekarang istilahnya kita harus student centered ya. Itu artinya ya pertama harus keterampilan dulu kan. Keterampilan. Iya. Itu kan keterampilan ya. Tapi sebelum keterampilan, kita kasih dulu pengetahuannya dulu lah. Oh, pengetahuannya dulu. Iya, jadi pengetahuan dulu. Pengetahuan dulu. Nah, setelah udah mereka tahu ya kan tentang itu teks eksplanasi, baru kita ke keterampilan. Nah, setelah keterampilan nanti kan ada pembagian kelompok tuh, ya kan? Iya benar. Ya gitu. Ya, jadi ada 2 tadi ya, area pengembangannya, keterampilan dan pengetahuan. Tetapi pengetahuan dulu. Pengetahuan dan keterampilan. Jadi biar aku lebih jelas dulu. Iya benar. Ya, lalu selanjutnya itu strategi, rancangan gitu ya. Rancangan pembelajaran Bapak ketika di kelas. Jadi dimulai dari strategi, lalu metode pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas itu apa kira-kira Pak? Kalau biasanya nih yang sering dilakukan ya oleh saya, biasanya tuh anak suatu metode yang tepat apa nih kira-kira untuk teks sekarang eksplanasi ya misalnya. Ya berarti kan mungkin PJBL lah. PJBL itu yang tepat karena anak itu ada macam kolaborasi nanti dengan temennya ya. Misalnya kamu judulnya apa tentang gunung berapi, ini apa misalnya kamu tentang apa longsor, ini tentang apa banjir dan lain sebagainya. Nah setelah itu baru kita berikan kelompok. Nah setelah kasih metode itu, nah biasanya saya berikan kelompok, masing-masing kelompok itu biasanya ada yang 5 atau 4 gitu. Berdiskusi gitu ya, diskusi antara kelompok. Nanti secara bergantian itu Bu, secara bergantian ya, misalnya kelompok 1 maju. Nah terus samping diskusi, nanti ada sesi tanya jawab.
misalnya kelompok satu ya kan apa maju nih ke depan. Jadi untuk meningkatkan komunikasi ya. Komunikasi dan literasi. Betul. Khususnya gitu kan. Ya, lalu setelah itu media, Pak. Media pembelajaran yang akan Bapak gunakan ketika nanti di kelas gitu. Oh, biasanya nih kan sekarang itu apa yang supaya cepat ya, anak bisa langsung memahami ya PowerPoint lah, PPT. PowerPoint ya, pasti. PPT bisa bentuk Canva dan lain sebagainya, banyak sekarang malah terserah lah. Ya, yang jelas itu ada media PowerPoint lah ke anak. Jadi tampilan dulu tuh tentang teks ekspansi itu apa, tujuannya apa dan lain sebagainya. Terus termasuk juga LKPD, disiapkan itu LKPD untuk siswa ya. Ya, jadi nanti setelah itu aja itu setelah penayangan ya, setelah penayangan apa PowerPoint itu dan apa namanya Infokus. Iya, Infokus, maksudnya Infokus lah. Itu Infokus untuk di kelas ya, untuk memudahkan anak iya. gitu ya. Di samping Infokus juga bisa menggunakan HP lah sekarang anak kan bisa. Oh iya, benar. Bisa pakai Jamboard juga bisa tuh anak. Papan tulis virtual itu, Miss. Betul, Pak. Bisa ya. Ya, terus yang terakhir Pak nih, kan kita akan melakukan observasi nih Pak. Rabu juga boleh, Rabu nih tanggal 7 Februari. Oh, Rabu tanggal 7 Februari ya Pak ya? Ya, itu di kelas berapa Pak? 11 MIPA 3. Oh, di kelas 11 MIPA 3. Jam pertama. Ya, baik. Berarti nanti saya silakan. izin masuk ke kelas Bapak nanti ya. Silakan. Untuk kita observasi. Jadi biar kita nanti bisa berevaluasi bersama Pak ya. Siap, Bu. Ya, jadi itu saja. Sampai ketemu lagi Bapak nanti sama-sama. di observasi Bapak ya. Iya. Ya. Oke. This structure of exercise. First title, apa title-nya? Nah, tadi kan ada coba mulai lagi, sudah. Coba next. Nah, coba yang title yang mana? How this means. Apa tadi coba? Ya, bagaimana saat itu apa dibuat? Ya, atau terjadi ya. Nah, oke. Pakai ya. Coba pakai. Pakai nih grup, ada apa grup sini? Si grup. Mereka sudah buat grup nomor berapa? Oke. Si grup. Ya. Oke, ada si grup. Second. Title, Bapak berikan 6 judul. Oke, 6 judul. Coba yang apa sih Pak? Yang saya ada. Budget. Budget apa budget Inggris? Budget. Not good. Baik. Ya, budget. Karena gunungnya.
Ya. Pencemaran udara apa? Udara. Ya, udara. Air. Udara ya. Udara. Terus balik ke nol. Air. Gempa. Ya, gempa balinya. Baik. Oke. Ya. Is. Yuk, orang lihat. Ini kan datanya besok nih. Ada cuma 3 aja nih, Bapak. Itu pertama, penyataanmu. Ada di awal ya. Terus ini penjelasan nih. Terus ini saya kesimpulan, belakang. Oke. Ya. Dan Allah. Kata bawah dengan wah. Ini jadinya ya. Cuma 2. Jadi bawah dengan wah. Oh, ada tangan ini ada teks. Ya. Bahasanya Inggris sama Inggris. Oh ya, gini. Kita video finish. Video finish. Di bahasa Indonesia juga kan ada ya? Benar. Kalau bahasa Indonesia juga kan ada kan ya? Kira-kira apa yang di bahasa itu? Yang kamu udah makan dari dulu atau bukan? Oh, benar ya. Benar. Mereka, tik. Jadi tadi kayak menceritakan tentang kejadian bencana alam. Jadi kapan dia jadi waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyi Muhammad Iqbal. Oke, describe.
jangan apa tuh ada lima pohon harus kita kembali kan. Lantas bagaimana dengan pengembangan dia dan pengembangan hutan secara rata-rata? Bagaimana kita akan ada? Teman-teman pernah penyebab longsor kan? Coba gimana? Ada pertanyaan saudara di sini. Pak, menurut saya pembakaran hutan itu selain menyebabkan tanah longsor juga bisa menyebabkan pemanasan global. Dan pengembangan hutan secara liar itu harus pelakunya itu harus ditangkap di penjara, dihukum secara ya, biar dia harus menjerat, ya seperti itu. Ada yang kurang? Ini gini orang. Hujan kan terjadi karena adanya pemanasan, terus air menguap terbawa ke awan, baru tercipta hujan. Nah itu dia juga dibawa oleh kawan-kawan. Nah yang terjadi jika itulah apa yang dikatakan oleh hujan bulan itu, maksud saya kerusakannya. Air hujan apa yang dibawa oleh kawan-kawan itu. Jadi habis hujan satu, finish sama terus itu satu lagi apa? Hujan es. Orang-orang dulu itu bisa pasti bisa penyakit seperti juga dan juga orang meninggal. Jadi nih, yang pertama kan gara-gara panas kan kita di sana, kita berada di sini. Nah kita berada di atas wilayah yang awan hujan. Sedangkan di sana ada berada di sana matahari sore. Matahari sore kan ada di sana ya, kita ada di sini. Jadi matahari dalam sinar di sini. Jadi di dalam wilayah di atas wilayah matahari tidak ada awan. Jadi dia sinar matahari di sini. Akhirnya ada juga orang yang duduk. Itu namanya dengan visi berada di sana. Antara air hujan sama sinar matahari jadi satu kerja. Terus jadi kan nggak menentu ya, kapan dulu nggak mendengar, ya jangan benar nggak saudara? Lantas bagaimana kalau langsung jadi udah dijawab, kenapa? Puasa. Udah lagi. Itu apa namanya? Karena kalau matahari itu iya. Misalnya kan angin barat bisa apa namanya tuh? Kan ada angin timur, ada angin barat tuh. Biasanya yang di tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosna Dewi Handini. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang. Oke, baik, di sini ada rekan saya yang bernama Bapak Ahmad Cahyadi sebagai guru bahasa Inggris di SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang, dan juga Bapak Eka Putra sebagai pengajar praktik saya dalam CGP angkatan 9 ini. Oke, bagaimana Bapak, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat semua. Sehat ya. Oke, baik, kita langsung saja ya Pak ya. Jadi di sini Pak Cahyadi, kita akan melakukan percakapan, yang mana percakapannya yang kita lakukan ini setelah observasi. Jadi ini adalah percakapan pasca observasi, yang mana observasinya sudah kita lakukan di hari sebelumnya Bapak ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Cahyadi ya mengenai observasi yang telah kita lakukan. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak dengan kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung saat itu. Alhamdulillah, setelah ada kegiatan ini saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, ini menjadi motivasi bagi saya meningkatkan kompetensi saya sebagai guru bahasa Inggris khususnya. Gitu, Pak, ya. Ya, jadi perasaannya terkait itu Bapak jadi merasa lebih ada pengalaman motivasi gitu Bapak ya. Oke, jadi bisa diceritakan kembali tidak Pak, kira-kira area pengembangan apa yang Bapak capai dalam pembelajaran di kelas itu? Ya mungkin saya langkah pertama ya itu ketika masuk ya harus melakukan ya LPP ya tahap pengajar ya begitu kan, terus fokus dan mengatur siswa dalam kelas supaya apa? Supaya lebih kondusif. Nah, kalau kita nggak kondusif dalam kelas, bagaimana menciptakan pembelajaran yang bisa berhasil seperti itu? Hal-hal yang dipersiapkan harus matang dulu gitu Pak ya. Jadi langsung berpoin. Lalu untuk area pengembangannya sendiri Pak, dari siswanya apa kira-kira yang ingin dikembangkan dari siswa waktu itu? Dari sikap mungkin, ataukah dari pengetahuan, ataukah dari keterampilan gitu? Oh, udah pasti itu kita kembangkan 3 ya. Oh, dari 3 yang kita kembangkan. Pertama kognitif. Ya kita melihat dari kemampuan siswa itu sehingga dia dapat menganalisis. Ya waktu itu saya menjelaskan tentang teks eksplanasi. Ya, jadi saya menilai dari kognitifnya itu apakah siswa itu bisa menganalisis struktur teks tersebut. Nah, terus kalau dari psikomotor, ya prakteknya ketika mereka presentasi saya nilai, nah bagaimana tuh dia mengungkapkan teks tersebut. Nah, mengenai afektif, sikap, nah ketika mereka pas diskusi itu sejauh mana mereka interaktif ya antara teman dengan temannya gitu atau dengan gurunya. Ya, jadi langsung di kelas banyak kayak untuk sikap itu ya penilaiannya. Oke, baik. Nah, lalu sejauh menurut Bapak sendiri nih ya, sejauh mana area pengembangan yang telah Pak Cahyadi capai itu anak-anak siswa? Nah, kira-kira di kelas itu sejauh ini sudah tercapai belum? Mengenai hal itu ya, mungkin yang saya rasakan belum maksimal ya. Belum maksimal. Kenapa? Yang pertama mungkin tadi ya saya pembagian tugas secara mendadak tanpa diberitahukan sebelumnya. Maksudnya kelompok. Oh gitu, nah, jadi saat itu saat itu. Yang biasanya dia berpasangan dengan si A atau si B gitu ya, saya ubah tuh dari posisi mereka sehingga mereka kan sampai apa istilahnya bertanya, kok saya dengan kelompok ini sama aja bisa gitu kan. Ya yang penting kamu bisa menguasai materi saya gitu. Seperti itu. Jadi belum Pak ya? Iya, jadi ya mungkin mereka kayak belumnya itu merasa kaget atau mungkin apa gimana gitu ya, biasanya satu kelompok ini juga oleh saya. Nah itu mungkin yang bikin yang mereka agak grogi ya atas itu ya. Kira-kira dalam satu kelas itu nih Pak, iya, ada tidak yang sudah berhasil? Apa dia, semuanya belum? yang namanya proses ya, mungkin ada yang sudah berhasil, ada yang belum. Itu kan namanya juga proses ya. Tapi alhamdulillah ada juga sih beberapa orang ya, dan antaranya bisa Komang gitu kan. Dia interaktif banget itu. Dia sering bertanya ya kan dengan peserta yang lain. Begitu juga dengan yang lainnya adalah. Tapi ada juga sih yang memang siswa yang ya apatis ya kan, misalnya gimana cuek aja gitu. Kalau diskusi, menggunakan teman. Nah, kenapa seperti itu? Nah, mungkin di sini kita tugas sebagai guru ya harus memotivasi mereka supaya interaktif dalam kelas. Seperti itu. Iya. Pembelajaran yang sifatnya ya betul. Mungkin ada semacam feedback gitulah. Ya, pada gurunya itu juga. Lalu menurut Bapak nih, ketika Bapak mengajar kelas, lalu saya anak kelas di kelas, kira-kira ada tidak kendala yang Bapak alami selama mengajar kelas? Ya kalau masalah kendala sih ada aja ya. Mungkin sih harusnya nih setiap ruangan kelas yang maksimal itu harusnya sudah tersedia
kayak ruang multimedia gitu, semacamnya gitu, kayak lab gitu. Jadi anak tuh nyaman, merasa nyaman. Terkadang kita maaf ya, ketika praktek pasti tidak ada tersedia, ya kan? Nah itu terus semua lah fasilitasnya itu bisa dilengkapi. Nah itu mungkin yang merasa kekurangannya ya. Tapi kalau untuk partisipasi anak dalam kelas, saya kira cukup lumayan lah segitu malah. Iya, sangat memuaskan lah. Kalau di sini kelihatan kendalanya mungkin dari sarana. Sarannya, nah itu sarannya. Ya karena kalau mau kelas ya fokus berarti harus Betul, itu kan bukan waktu Pak, ya gitu ya. Ibu untuk tadi kan kendalanya berarti lebih ke sana Pak ya. Nah kira-kira nih ada tidak hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi sarana ini? Maksudnya untuk ada tidak yang Bapak bisa lakukan solusi gitu ya agar pembelajaran tetap bisa berjalan efektif tanpa kita harus menjadikan sarana dan prasarana itu sebagai kendala. Jadi solusinya nih, solusi alternatif sementara gitu. Ya bisa aja sih, walaupun misalnya tadi kendala sarana ya kurang maksimal. Kan namanya bahasa kan istilahnya ada praktek langsung kan ya, speaking misalnya kan orang seperti itulah, atau pakai handphone atau apalah gitu kan ya. Jadi yang sifatnya itu langsung digital bisa sih sekarang mah. Iya, tidak mesti pakai input terus ya. Gitu, anak langsung bisa presentasi gitu, nah bisa. Cuma ya tadi masalahnya kalau ada fokus ya bagaimana mau jelas gitu kan. Iya. Nah itu masalahnya, ini kendala. Ya, jadi berarti solusinya itu alternatifnya ketika infus tidak bisa digunakan atau apa berarti Bapak bisa menggunakan handphone ya? Bisa, kan ada namanya tuh buat itu ya, pengatur virtual itu bisa digunakan. Betul. Quizzes kayak gitu kan banyak lah sekarang lah. Iya. Gitu ya. Jadi kita Ya, solusinya ya, betul. Kita banyak. Bikin ada quiz di handphone. Mereka saya kira sangat interaktif itu. Saya pernah coba ya, miss itu. Jadi ketika nggak ada yang fokus terkendala, saya gunakan yang kayak quizzes kayak gitu, berbol, kayak gitu, jembol. Anak-anak malah lebih senang gitu. Ya, interaktif gitu. Karena merasa kayak wah enak kayak gini nih, nyaman gitu. Jadi nggak merasa jenuh gitu kan kelas. Oh iya, tadi terkait siswa yang menurut Bapak belum bisa mencapai area pengembangannya. Kira-kira ada tidak solusi dari Bapak atau rencana yang akan Bapak lakukan untuk supaya si anak ini bisa mencapai gitu Pak, bisa mencapai pengembangan yang Bapak maksud seperti keterampilannya, sikapnya, nah apa namanya sesuai pengetahuannya. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan supaya si anak itu bisa mencapai? Nah, jadi kan makanya nih kita ngajak pertama kali itu jangan langsung ke materi dulu, kita berikan motivasi dulu. Nah mungkin bisa seperti itu mereka. Nah cuma mungkin ini memerlukan waktu juga kan ya, memerlukan waktu ya. Cuma jadi gini aja nih, kalau anak seperti itu kita harus melakukan persuasif. Nah maksudnya secara khusus gitu. Nah nanti kita panggil secara pribadi. Nah kalau memang nggak bisa, mungkin minta bantuan dari BK. Bagaimana ini supaya tidak malas dalam kelas? Gitu. Seperti itu aja kali ya. Berarti ada beberapa siswa yang dia tidak bisa mencapai area pengembangan itu karena memang dia tidak ada motivasi. Iya betul, kata begitu. Kalau saya tanya itu seperti itu. Mereka katanya Pak, ini sulit katanya. Ada yang sulit kalau mau belajar mah saya gitu. Karena mereka merasa masih sulit begitu Pak ya. Karena kan tidak, ya. Ya, lalu tadi kan Bapak sudah mendapatkan rencana nih siswa yang kurang aktif. Berarti Bapak dengan memanggil, mengajak ngobrol, memberikan motivasi begitu Bapak ya. Kira-kira selain itu ada lagi tidak Pak? Ya mungkin bisa melibatkan juga orang tua, bisa dipanggil. Nah itu kan adanya kolaborasi gitu. Nanti dikumpulkan wali kelas, guru mapelnya, sama guru BK. Nah kita sih berkumpul. Nah karena waktu yang kurang itu. Nah nanti kita bisa tahu apa kendala apa siswa ini. Kok bisa malas gitu kan? Kok bisa tidak hadir, bahkan tidur di kelas. Nah ini yang sangat menyedihkan karena ini kayak bagi kita. Pernah tuh Pak di pas pelajaran Bapak ada siswa ada tuh, saya pas pelajaran di kelas 10 itu ada itu. Nah saya kami langsung. Nah terus saya kirim fotonya balik kelas tuh. Ya kan seperti ini. Malah dia udah saya bangunkan malah tidur lagi. Nah ini kan anak benar-benar dapat terlalu kan istilahnya kan seperti itu. Tidak ada seperti itu. Nah ini kan tugas kita sebagai guru. Gimana caranya? Apakah memang kita yang salah dalam metode atau bagaimana? Gitu. Karena kan anaknya memang benar-benar nggak mau belajar gitu ya. Seperti itulah. Ya, terus untuk tadi untuk siswa kendala berikutnya itu sakras ya Pak ya, sarana gitu. Kira-kira ada nggak Pak cara lain selain menggunakan handphone? Menggunakan handphone ya? Iya, cara lain kira-kira kan kita ada siswa yang beberapa nggak punya HP, kadang ada gitu. Oh gitu ya. Nah di sini kan kita ada lab ya, lab komputer. Nah kita bisa bantu ya, maksudnya minta bantuan kepada guru di komputer itu, umum atau apa siapalah yang mengisi lab komputer itu bisa kita bantu itu. Kalau memang mereka benar tidak punya HP gitu. Kalau ada tugas digital khususnya ya maaf ya, kalau tugas khusus digital. Tapi kalau misalnya cuma
speaking, praktek kan bisa, itu kan langsung juga dulunya seperti itu lah. Bahasa kan simpel, seperti itu lah. Nah, kira-kira Bapak nih kapan akan memulai melakukan perubahan itu? Misalnya tadi kayak seperti yang pasti pada siswa di awal sebelum pembelajaran, dari Bapak bilang kira-kira kapan akan mulai rencananya nih Pak? Nah, kebetulan ini kan sedang ujian ya, apalagi Mas Puka sudah selesai nih. Bentar lagi juga pembagian dapat PTS, genap, ya mungkin bisa minggu depan. Insyaallah ya kita laksanakan seperti itu supaya ada follow up lah. Jadi jangan sampai nanti kita juga jangan harus kita follow up. Tentunya biar apa? Biar nanti ada semacam apa tindak lanjutnya itu, biar langsung teratasi gitu kan. Nah itu kan sana suatu kali bagi kita sebagai guru khususnya gitu kan. Lalu obrolan kita nih yang tadi Pak ya, apa sih yang Bapak bisa simpulkan gitu dari Kak ya? Ya, dari sampai kelas, observasi sampai hari ini pasca, kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan? Oke, secara keseluruhan ya, saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bu Rosna, terus Buya juga Pak Eka ya yang telah memotivasi saya untuk menjadi berpenggerak lah. Mudah-mudahan aja ya. Saya juga pengen dalam hati nih. Cuma nih karena kendala gimana gitu ya tadinya ya. Malas-malas saja, tapi ya karena ada PK kayaknya saya bisa termotivasi nih untuk menjadi berpenggerak. Insyaallah lah. Kita mudah-mudahan aja semua ya. Nah, jadi saya merasa sangat senang dan bangga dengan kegiatan ini. Karena pertama satu meningkatkan wawasan saya ya sebagai guru bahasa Inggris. Yang pertama, terus yang kedua juga adanya kolaborasi sama dengan beberapa guru, terutama khusus guru penggerak dan guru praktek ya, praktek baik ya gitu kan. Nah inilah yang perlu kita kembangkan sebagai guru bahasa khususnya gitu ya kan. Jadi seperti itu. Jadi intinya saya merasa sangat senang dan terima kasih kepada semuanya yang telah memotivasi saya sebagai guru bahasa Inggris. Jadi sih. Jadi lanjutkanlah perjuangan ini jangan sampai kita tidak sampai di sini. Ini seperti itu. Jadi nanti ketika Bapak sudah melakukan perubahan, Pak ya, nanti saya pengen ngobrol lagi sama Bapak pasca pra perubahan. Jadi misalkan Bapak sudah melakukan perubahan di kelas, mau melakukan pembelajarannya udah mulai berubah. Nah kira-kira kita kapan nih bisa ngobrol lagi Pak? Obrolan pasca pra perubahan. Bahasa sih orangnya simpel ya, terserah sih. Apa juga boleh di sini. Jadi nggak usah ngomong-ngomong begitu lah. Mungkin minggu depan atau bisa. Minggu depan Pak ya? Bisa. Iya, karena kan minggu ini ujian. Ya, betul. Minggu depan mungkin bisa. Ya, ketika kita ada waktu luang boleh lah. Ya. Ya, sempatnya aja dah. Itu nanti bisa dikomunikasi. Boleh silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Cahyadi atas percakapan pasca observasi ini. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Pak Eka selaku pelajar praktis. Iya, oke, makasih Bu Rosna, Pak Cahyadi. Ya, sama-sama Pak Eka. Luar biasa mengalir seperti tirta. Saya sudah sangat luar biasa, kayaknya Bu Rosna juga sudah biasa Iya, coaching. Oke, Pak Cahyadi juga luar biasa, jawabannya natural, keluar semua dari hati. Oke, izin saya mencoba mereview apa yang sudah kita tadi saya amati ya temannya. Jadi memang kembali ke fokus utama bahwa kegiatannya ini observasi, kemudian kemarin sudah ada kegiatan pembelajaran juga observasi, tetapi memang coaching yang hari ini kita lakukan ini tetap mengacu pada yang namanya TEPA. Artinya T-nya itu tujuan. Karena tadi sudah disampaikan tujuannya adalah mendengarkan apa sih yang terjadi kemarin pada observasi, kemudian mencari solusi atas kendala-kendala yang didapatkan. Itu tadi sudah tersirat ya. Tinggal tebalkan lagi apa yang menjadi bisa ditanyakan ke yang menentukan tujuan itu coachingnya, tujuan dari diskusi coachingnya ini. Jadi jangan dari coachnya yang jadi kita akan melakukan itu kan. Bapak pertemuan kita kali ini pengen bahas apa nih dari kemarin Bapak sudah saya observasi ada kendalanya apa. Sehingga apa yang menjadi bahan diskusi saat ini itu dari coaching. Jadi Bapak yang saya tuh kemarin pengen banget ini karena masih ada kendala diskusinya. Tapi overall udah mungkin udah tersirat lagi ya. Bapak kemudian identifikasi masalah T ya, habis T kemudian I. T, nah tirta kan kemudian nah I-nya itu mengidentifikasi ini sudah dipancing tadi luar biasa. Bu Rosna sudah menyampaikan area apa nih yang akan dibahas ya. Jadi di sini saya catat nih area apa, kemudian apa yang belum maksimal gitu, pancingan-pancingan yang muncul dari poin-poin tersebut. Jadi Bu Rosna tadi sudah memancing dengan apa yang belum maksimal dari pembelajaran kemarin kan seperti itu. Nah ini Bapak kemudian menyampaikan ABCD yang tadi sudah disampaikan luar
luar biasa. Nah, terus kemudian saat identifikasi sudah dilakukan tadi dengan pancingannya Bu Rosna, Bapak menyampaikan bahwa ada A, B, C, D yang menjadi kendala, maka dipancing lagi oleh Bu Rosna tadi betul dengan rencana aksinya. Kendala itu menurut Bapak solusinya seperti apa kan gitu ya? Gimana nih Pak dari kendala-kendala itu apa solusinya? Tadi kan Bapak menyampaikan salah satu kendalanya sarana prasarana gitu. Kalau saya ada sarananya kurang. Kemudian Bu Rosna mancing lagi tadi dengan kalau sarana kurang kira-kira apa nih solusinya yang Bapak bisa lakukan? Nah, jadi solusi itu ditemukan oleh Bapak sendiri kan, akhirnya Bapak menyampaikan bisa pakai aplikasi Jamboard luar biasa pengalaman ada Jamboard keluar, ada puisi keluar, itu sebagai solusi yang Bapak rencananya akan melakukan atas kendala yang ada gitu kan ya, dari sarana prasarana yang mungkin tadi Bapak sampaikan itu masih kurang. Kemudian Bapak juga membuat kegiatan belajar ini awalnya dengan memotivasi. Motivasi itu jangan langsung belajar, oke, nanti tinggal dilakukan Pak. Kemudian bahkan ini ada yang melibatkan pihak lain nih, yaitu komunikasi dengan orang tua luar biasa. Jadi akhirnya dengan pancingan sedikit dari Bu Rosna tadi, apakah kira-kira solusinya Bapak menemukan solusinya sendiri, yaitu menggunakan aplikasi, motivasi dulu sebelum pembelajaran, komunikasi dengan orang tua itu sudah clear dari hati keluarnya yang ngalir begitu ya. Terus kemudian refleksi juga tadi sudah dengan banyak apa simpulannya ya. Walaupun Bapak malah bersemangat ingin termotivasi oleh Bu Rosna, mungkin yang melihat Bu Rosna menjadi sosok yang luar biasa sekarang, jadi Bapak termotivasi dengan beliau, sehingga Bapak saya juga pengen dapat semangat Pak. Didukung terus Bu Rosna, dimotivasi terus supaya Bapak Cahyadi bisa dapat di berikutnya. Nah kemudian juga TA, yaitu tanggung jawab. Artinya apa? Kalau sudah Bapak lakukan, tadi kan Bapak juga sudah membuat ini nih rencana. Perbaikannya itu akan dilakukan minggu depan gitu kan. Minggu depan Bapak akan coba motivasi pakai aplikasi terus dengan orang tua itu Bapak minggu depan. Berarti setelah Bapak lakukan perbaikan tersebut, nanti janjian lagi. Tanggung jawab itu kapan kita ketemu lagi, tadi juga sudah disampaikan. Dan Bapak menyampaikan kapan saja bisa ya, kapan saja bisa, tetapi setelah itu dilaksanakan dulu. Kalau misalnya pelaksanaannya minggu depan berarti nanti 2 minggu lagi lah mungkin nanti bisa ada komunikasi lagi begitu. Oke, overall keren ya semuanya. Semangat, tetap semangat, selalu menjadi orang yang bergerak untuk membuat perubahan gitu. Makasih banyak. Terima kasih dari saya, silakan. Baik, sekian percakapan pasca observasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.